kita membuat rencana tindak lanjut itu secara bersama-sama, betul ya? Bukan sebagai per rumah ibadah ya, bukan sebagai individu ya. Nah, kita di sini akan ke depan, kita akan mencoba untuk membuat rencana tindak lanjut itu ada dua, rencana tindak lanjut mandiri dan rencana tindak lanjut bersama atau rencana tindak lanjut kolektif. Apa itu rencana tindak lanjut mandiri Bapak dan Ibu? Jadi sebagai trainer, Bapak dan Ibu diharapkan memiliki rencana rencana aksi nyata setelah kegiatan ini sebagai individu, gitu ya. Kegiatannya seperti apa? Bisa bermacam-macam, gitu ya. Tapi kami harapkan rencana tersebut itu tidak sulit untuk dilakukan. Artinya rencana yang sederhana, kemudian disusun oleh Bapak dan Ibu masing-masing, gitu ya. Kemudian dilakukan di lingkungan kerja Bapak dan Ibu, di rumah ibadah Bapak dan Ibu masing-masing, gitu ya. Dan ini tidak mengharuskan Bapak dan Ibu juga mengeluarkan dana yang besar, gitu ya, atau kegiatan yang besar, itu tidak. Sesederhana misalkan Bapak dan Ibu setelah ini itu akan kemudian menyampaikan beberapa materi kepada rekan-rekan di kantornya, rekan-rekan di rumah ibadahnya, gitu ya, kepada keluarga, kepada orang terdekat dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian sifatnya juga fleksibel, disesuaikan dengan konteks masing-masing rumah ibadah dan kapasitas Bapak dan Ibu ya, bagaimana bisa melakukan. Kemudian dalam konteks proyek ini sebetulnya rencana tindak lanjut mandiri ini bukan suatu bukan suatu keharusan, gitu ya. Ini sesuatu yang kami sarankan untuk dilakukan. Jadi nanti dalam durasi sekitar sampai bulan November mungkin tim Islamic Relief akan menanyakan atau memfollow up rencana tindak lanjut mandiri Bapak dan Ibu itu secara random, gitu ya. Mungkin kami akan telepon, akan chat di WA, akan menemui langsung, gitu ya, untuk menanyakan bagaimana tentang rencana tindak lanjut yang sudah dibikin, apakah sudah dilaksanakan atau belum, gitu ya. Harapannya ini juga bisa menjadi dampak yang tidak langsung ya, yang diharapkan dari proyek ini. Kemudian kalau bisa Bapak dan Ibu di dalam rencana tindak lanjut mandiri, Bapak dan Ibu juga bisa mengumpulkan bukti ya, sederhana, gitu ya. Misalkan foto, gitu ya, atau video, atau catatan singkat dan yang lain-lain. Nah, untuk rencana tindak lanjut mandiri ini nanti setelah ini saya akan share link ke Bapak dan Ibu, gitu ya, untuk diisi, gitu ya. Tidak banyak, mungkin cuma 5 menit waktu untuk mengisinya. Begitu. Nah, rencana tindak lanjut mandiri, apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Kebayang ya kegiatan-kegiatan sederhana saja yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu, ya, sebagai sebagai trainer, gitu ya, di ya silakan. Apakah nanti ketika ada yang sekarang berlanjut itu maksudnya ketika ditanya oleh tim dari Islamic Relief setelah melakukan itu, apakah harus butuh, kan misalnya sudah dilakukan itu dokumentasi atau apa, video pendek atau apa, apakah harus ada itu atau cuma sebatas pengakuan saya sudah kami sudah melakukan? Ya persis sama yang saya barusan jelaskan Pak. Kalau bisa, gitu ya, ketika kita kami sudah melakukan kegiatan A, kegiatan B, gitu kan, mungkin kami akan tanyakan apakah ada foto atau video atau catatan sederhana, gitu ya. Itu. Dan ini sama yang dilakukan oleh teman-teman peserta dari Jakarta, Bapak dan Ibu, gitu ya. Mereka juga paling banyak mereka melakukan sosialisasi ya di rumah ibadah masing-masing terkait dengan hasil TOT nasional kemarin, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Apakah dia membutuhkan visibilitas jasa? Oh enggak. Jadi
nggak perlu visibility dari Islamic Relief, nggak perlu gitu ya. Jadi silahkan dilakukan masing-masing aja, ada bukti foto apa yang sudah dilakukan. Sederhana itu nggak perlu nggak perlu mengeluarkan sumber daya yang besar gitu ya. Nah, kemudian RTL bersama Bapak dan Ibu. Nah, ini yang akan kita lakukan bersama-sama. Jadi pertama Bapak dan Ibu, setelah nanti sore ini Bapak dan Ibu akan dibagi menjadi 3 kelompok. Tapi sebelumnya untuk pelaksanaan rencana tindak lanjut pasca TOT di sini, lokasinya itu kita batasi di 3 rumah ibadah. Rumah ibadah mana? Nah, ini tergantung Bapak dan Ibu nanti diskusinya akan seperti apa. Nanti akan ada kriteria rumah ibadahnya yang untuk dilakukan rencana tindak lanjut. Jadi yang menjadi patokan adalah rumah ibadah ya, bukan agama. Jadi nanti dilakukan secara bersama-sama, gitu ya. Kemudian, nah ini sudah tadi. Kemudian RTL itu akan disepakati oleh Bapak dan Ibu itu di saat TOT. Jadi harapannya hari ini, sore ini, dan besok Bapak dan Ibu sudah sepakat terkait dengan RTL-nya. Jadi tidak ada perubahan kesepakatan yang lain di luar TOT ini, supaya fasilitator, teman-teman peserta semuanya sudah tahu gitu ya. Kemudian adapun batasan pelaksananya Bapak dan Ibu. Jadi RTL ini diharapkan sudah dilakukan semua itu maksimal itu sebelum 31 Juli 2025 gitu ya. Kemudian dalam konteks RTL kolektif ini, Yayasan Islamic Relief itu akan mendukung pelaksanaan RTL Bapak dan Ibu dengan dana sebesar 15 juta itu untuk masing-masing rumah ibadah. Nah, tapi apakah boleh lebih dari 15 juta di rencana anggarannya? Itu silakan. Yang pasti Bapak dan Ibu bisa memastikan kalau lebih sumber dayanya dari mana. Kalau misalkan dirasa, rumah ibadah saya atau organisasi saya akan mendukung RTL ini sebesar katakanlah 5 juta misalkan, berarti bisa ditambahkan di situ. Nah, ketika ada tambahan dari sumber daya lain, waktu pelaksananya juga bisa lebih dari 31 Juli. Jadi intinya 15 juta ini yang diberikan untuk support kegiatan itu sudah terpakai sebelum 31 Juli. Jadi kalau lebih itu silahkan menggunakan sumber anggaran yang lain gitu ya. Kemudian nanti saya akan sedikit jelaskan untuk rencana anggarannya. Sebetulnya kami bebaskan Bapak dan Ibu untuk membuat rencana anggaran kegiatan. Tapi yang menjadi patokan kami mungkin pertama ada di unit cost untuk fee trainer untuk fee Bapak dan Ibu, dan juga lokal transport yang sesuai standar Islamic Relief gitu ya, yang biasa digunakan gitu ya. Kemudian Islamic Relief juga akan memfasilitasi proses pembayaran Bapak dan Ibu, pembelanjaan dan yang lain-lain. Jadi dukungan yang diberikan itu dalam bentuk barang atau jasa ya. Jadi bukan cash advance gitu, bukan uang muka gitu. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan mengirimkan rencana anggarannya ke Islamic Relief, butuhnya apa nanti kami yang sediakan. Kecuali untuk fee trainer gitu ya. Fee trainer nanti kita akan langsung transfer ke Bapak Ibu gitu ya. Begitu. Kemudian alangkah lebih baiknya juga rencana tindak lanjut ini bisa diintegrasikan atau disinergikan dengan program-program rumah ibadah masing-masing gitu ya, atau organisasi masing-masing. Ini akan jauh lebih baik gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu juga tidak perlu membuat mini proposal gitu ya, atau tidak perlu membuat proposal khusus. Nanti yang
perlu dikumpulkan itu pertama rencana kegiatannya tadi kita sepakati hari ini, kemudian rencana anggarannya juga hari ini, kemudian ada RP gitu ya yang Bapak dan Ibu gunakan untuk micro teaching. Cuman kalau micro teaching kan 15 menit ya Bapak dan Ibu ya. Nah ini Bapak dan Ibu akan mengimplementasikan secara langsung. Iya. Gitu. Jadi apa ya, semacam simulasi dari micro teaching secara langsung ke masyarakat, gitu ya. Jadi waktunya bisa lebih dari 15 menit. Nah kemudian Bapak dan Ibu juga perlu membuat PPT juga nih nanti, PowerPoint bahan tayang jika diperlukan. Kalau misalkan tadi ada yang tidak menggunakan PPT itu bisa juga gitu ya. Tapi artinya Bapak dan Ibu harus mengumpulkan bahan materi gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini area prioritas kegiatan Bapak dan Ibu. Jadi mantap. area prioritasnya adalah yang pertama itu pelatihan terkait dengan dasar manajemen bencana, kemudian analisis risiko bencana, pembentukan tim siaga dan simulasi kedaruratan. Jadi kita batasi area kegiatannya supaya tidak terlalu banyak dan terlalu jauh gitu ya. Kita batasi dengan ini gitu ya, area prioritasnya. Nah ini kriteria 3 rumah ibadah yang akan dipilih ya. Tapi barangkali Mas Melen juga ingin membantu proses diskusi. Gitu ya. Iya nanti diskusinya nanti ini kriterianya ada rumah yang paling rawan bencana, kemudian rumah ibadah yang memiliki fasilitator atau trainer LTB, rumah ibadah yang belum pernah didampingi Bapak dan Ibu, kemudian rumah ibadah yang ini ya, yang punya penerimaan yang bagus itu akan lebih baik ya. Tadi kalau konsentrasinya juga penerimaan susah, kesadaran kurang dan lain sebagainya, ini kan akan menghambat pelaksanaan RTL. Dan rumah ibadah bisa dari agama apapun yang Bapak dan Ibu ya. Jadi ini sudah tidak dikelompokkan per agama gitu ya. Misalkan ya teman-teman yang Katolik itu juga bisa mengisi di masjid dan lain sebagainya gitu ya. Artinya Bapak dan Ibu sudah melebur gitu ya. Begitu. Kemudian ini format rencana kegiatannya ya. Ini masih ada Hindu, Islam dan Kristen, ini abaikan. Ini pakai format Jakarta. Jadi di paling kiri itu ada kolom nama kegiatan. Kemudian ada PIC-nya Bapak dan Ibu. Satu rumah ibadah itu satu PIC. Tuliskan nama siapa dan dari organisasi mana misalkan kan. Kemudian ada anggota kelompoknya, gitu ya. Jadi tinggal dibagi nanti anggotanya berapa orang di sini. Kemudian ada waktunya. Karena sekarang Juni dan pelaksananya juga maksimal akhir Juli. Jadi di sini 2 bulan saja. Silakan nanti diisi tanggalnya di dalam kolom ini. Kemudian nanti budgetnya per kegiatan silakan dimasukkan ke sini, gitu ya. Berarti kalau misalkan ini satu format ini untuk satu rumah ibadah, jadi di total di sini itu 15 juta, gitu ya. Kecuali ada tambahan dana dari sumber lain, gitu ya. Nah ini format untuk anggarannya, gitu ya, rencana anggarannya. Jadi Bapak dan Ibu yang perlu dibuat hari ini itu silakan Bapak dan Ibu nanti menggunakan kertas plano ya, kertas flipchart, 2 kertas masing-masing kelompok. Pertama membuat rencana kegiatan seperti ini, dibikin garis-garis pakai tabel. Kemudian yang kedua itu bikin rencana anggaran seperti ini. Komponennya ini bisa macam-macam Bapak dan Ibu. Kalau ini yang biasa di kegiatan itu ada snack dan makan ya, makan siang. Kemudian ada free trainer. Nah, free trainer di sini di satu village ya, kita sepakati untuk satu orang, satu JP. Satu JP itu berapa menit Bapak Ibu? 45 menit. 45 menit gitu ya. Jadi satu JP itu 350.000. Berarti kalau satu orang mengisi 2 JP berapa?
700 dan seterusnya ya, tinggal nanti di total seperti ini. Kemudian biasanya ada ATK, kemudian ada visibility. Nah kalau di sini kita perlu visibility Bapak dan Ibu, misalkan untuk banner dan lain sebagainya. Kemudian untuk transport peserta, silakan nanti akan berapa orang yang dilibatkan, berapa hari. Nah, satu hari untuk satu kali kegiatan satu orang itu transportnya 50.000 gitu ya, yang biasa dilakukan juga di Palu kan dan sekitarnya. Begitu. Jadi sekali lagi yang ditentukan dari kita itu adalah fee trainer dan juga transport peserta. Nah, sisanya Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan gitu ya. Begitu Bapak dan Ibu, jadi nanti total di sini ada 15 juta per rumah ibadah gitu ya. Begitu. Ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu? Pak, Ya. Untuk partisipan ini apakah kita harus patenkan berapa jumlahnya? Iya, pada dasarnya jumlah partisipan itu tergantung dengan kesediaan anggaran. Gitu. Jadi kalau di sini ya misalkan 15 juta itu kalau di Jakarta itu dipakai untuk 2 hari. Dengan estimasi 1 hari itu pesertanya 15 sampai 20 orang. Karena di Jakarta itu untuk transport lokalnya untuk peserta itu 75.000. Gitu. Kalau di sini 50 mungkin bisa jadi lebih banyak. Gitu ya. Paham. Gitu ya. Pak, ini satu lagi Ya. Pak. Tadi Bapak bilang 2 hari. Kalau misalnya kami cuma 1 hari, Bisa. bisa. 2 hari. Bisa. Bapak dan Ibu juga bisa cuma 1 hari gitu ya. Tapi yang pasti nanti dipastikan bahwa akan berapa JP kan begitu kan? Akan berapa JP. Nah, yang pasti 15 juta ini harus terserap semuanya gitu ya. Nah, nanti kan tergantung ini apa Bapak dan Ibu kan akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, nanti kita tentukan berapa jumlahnya. Kalau kita di sini ada 30 orang, berarti artinya kan kalau rata itu ada 10 gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau harapan kami itu 10 orang itu setidaknya 1 orang bisa mendapatkan 1 JP. Gitu ya. Nah, tapi itu disesuaikan. Gitu ya. Kalau kemarin pembelajaran dari teman-teman Jakarta tuh beberapa sepakat begini. Kita akan melakukan kegiatan 2 hari. Kalau 1 hari itu katakanlah 8 JP, gitu ya. Berarti 2 hari ada 16 JP. Orangnya cuma 10 misalkan. Nah, mereka itu bisa menyesuaikan. Jadi mereka sepakat begini. Katakanlah ada 8 orang dalam 1 hari. Harusnya 1 JP, 1 JP, 1 JP. Iya. Gitu ya. Tapi mereka sepakat, oh ya sudah, ada yang mau mengisi materi itu lebih dari 1 JP, 2 JP, 3 JP. Nah, teman yang tidak kebagian JP-nya itu mereka sepakat misalkan untuk membantu menjadi note taker, untuk menjadi MC-nya, untuk mengisi speaking, untuk yang lain-lain. Sebagai kepanitiaan aja, gitu ya. Tapi mereka sepakat haknya tetap sama. Begitu, haknya tetap sama, dihitungnya tetap sama. Cuman ini kesepakatan tim aja. Gitu ya. Tapi kalau harapan kami itu Bapak dan Ibu bisa setidaknya minimal dapat 1 JP sehingga bisa mempraktekkan ya apa yang sudah didapat di sini di mikro teaching langsung. Ada lagi, Ibu? Cukup? Mungkin ada lagi pertanyaan? Mungkin saya sedikit mau bertanya. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya terkait kan kemarin kami sudah melaksanakan TOF. Ya. Di TOF juga ada rencana tindak lanjutnya, dan rencana tindak lanjut kami dari Rumah Ibadah Agama Islam itu belum selesai. Ya. Nah, akan tetapi kami terbatas akan SDM. Ya. Sehingga kami membingungkan nanti ketika kami membuat ini bertabrakan nanti dengan TOF kami. Betul. Gitu. Sedangkan harapan kami yang peserta TOF kemarin itu yang akan mengikuti kegiatan TOT kami nanti ini. Iya. Seperti itu. Kemudian terkait budgeting ini yang 15 juta. Iya. Apakah 15 juta ini dia memang per 1 kali kegiatan atau untuk 1
program kerja. Satu kali program kerja. Maksudnya begini, kan program kerjanya nanti kan umpamanya ada 4, iya kan? Sedangkan ini mau dianggarkan semua. Apakah satu kali 4 program kerja ini 15 juta atau per satu kali pertemuan 15 juta seperti itu? Oke. Ada lagi? Ini saja. Cukup, ya. Pertama terkait dengan agenda yang mungkin serupa mirip dengan Iya. rencana tindak lanjut di TOF. TOF. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, pada prinsipnya adalah kalau kemarin RTL TOF itu kan komplit ya, kalau tidak salah ya, dari mulai semuanya kan itu kan Iya. kajian dan lain Kajiannya sebagainya kan. sebelumnya ada. Iya. Nah itu kan dalam konteks RITB-nya gitu ya. Gimana? Kemarin itu kalau tidak salah hanya sampai hampir sama juga Pak. Tidak semua, tidak full. Tidak semua tidak full. Ya, cuma sampai terakhir pembentukan tim kemarin ya. Iya, itu sudah. Dan tim nanti tinggal simulasi lagi. Iya. Oke. Jadi yang perlu kita tekankan bersama Bapak dan Ibu, kalau RTL TOT itu fokusnya pada trainernya, bukan pada kelembagaannya. Melatih Gitu ya. pelatih. Kitanya kita nih. Betul, ke Bapak dan Ibunya, melatih bahan. gitu ya. Bukan ke kelembagaannya. Kalau TOF kemarin kan lebih ke membangun kapasitas Iya. lembaga ya. Lembaga. Iya. Gitu ya. Nah ini fokusnya adalah Bapak dan Ibu. Kita nih. Gitu ya. Nah sekaligus Melatih Bapak dan teman-teman Ibu yang belum terlalu ini. sambil gayung bersambut, Bapak dan Ibu bisa praktek di lapangan, tapi kemudian juga Bapak dan Ibu juga bisa menambah rumah ibadah yang belum pernah didampingi sehingga pernah didampingi. Bisa Akhirnya didampingi. begini, Bapak dan Ibu bisa praktek secara langsung, tapi juga Bapak dan Ibu berkontribusi untuk penguatan rumah ibadah. Gitu ya. Walaupun tidak sekomplit, tidak sebanyak RTL di TOF. Begitu. Jadi fokusnya ke trainernya ya. Gitu. Nah yang kedua, untuk anggaran, saya katakan bahwa 15 juta ini bisa fleksibel, bisa berapa kegiatan, berapapun, gitu ya. Gak cuma satu. Jadi tergantung Bapak dan Ibu mengolah aja nanti, mengelola. Iya, intinya dari minta maaf nih, Pak. Iya, iya. Izin masuk. Intinya dengan Islamic Relief hanya bisa membudgeting 15 juta. Betul. Kalaupun kami butuh 20 juta, 5 jutanya silakan dicari sumber dana lain. Ya kan? Betul. Berarti tidak dibatasi umpamanya satu program kerja, Betul. mungkin kami satu kali butuh 15 juta. Betul. Karena ada begini-begini yang akan kami kesepakati nanti. Iya. Berarti pertemuan selanjutnya kami mungkin butuh 10 juta, bisa seperti itu. Iya, bisa. Tapi dengan catatan tadi untuk 15 juta ini Iya. penggunaannya maksimal sampai sebelum 31 Juli. Ini sudah bisa dilaporkan. Tapi kegiatannya lebih dari 1, lebih dari 2 itu silakan. Gitu ya. Jatuh Oke. tempo. Ada lagi pertanyaan? Jatuh tempo juga dia. Deposit ini. Jatuh tempo Ya. laporan. Jadi area prioritas ini Bapak dan Ibu, ini adalah sebagai koridor kita saja, biar tidak terlalu banyak. 12 Ya. Juni sampai 31 Dan Juli. ini adalah tidak harus semuanya, dipilih salah satu 6 boleh. bulan. Bisa, Satu bulan bisa setengah. digabung 2, 3, 1 saja itu boleh silakan. Kuncinya adalah menyesuaikan dengan kondisi rumah ibadah yang akan dipilih. Gitu. Ya. Misalnya begini, satu rumah ibadah yang kita pilih itu ternyata sama sekali belum Ada pelatihan dasar. ada pernah pelatihan terkait dengan bencana gitu ya, penanggulangan bencana. Berarti yang perlu dilakukan mungkin yang pertama gitu ya. Tapi mungkin ternyata udah pernah gitu ya oleh lembaga lain gitu ya. Udah pernah, udah punya kapasitas, tapi belum punya tim siaga misalkan kan. Timnya belum. Iya, biasanya timnya yang belum ada. Itu loh, Pak. 1, 2 Ada sudah lagi? ada. Cukup jelas ya, Pak? 3, 4 itu yang biasanya belum.
Kalau lebih ya tanggung sendiri. Aduh. Posisinya begini, Mas. Kita lagi mau mempraktekkan ilmu yang kita dapat di sini. Tapi jangan sampai itu menjadi buat pusing kita gara-gara dana yang 15 juta itu. Minta Berlebih. maaf. Dari Ya awal disebutkan saja. buka ini yang Besok kali kurang berat kalau tidak cukup. itulah. Ya, saya kepikiran sudah sampai hati. Apalagi gitu kan dari peserta ini sudah saya yang paling jauh kosong misalnya kan. Nah, sampai saya bisik sama Pak Bayus. Bagian udah main kan misalnya gitu kan. Misalnya, artinya saya berpikir bahwa efisien waktu, kemudian tenaga kita ini semua adalah ada yang guru, dosen, ada yang punya pekerjaan dan ini gitu kan. Hanya untuk waktu yang misalnya 2 hari atau 1 hari kita kejar full, ya itu harus kita pertimbangkan dengan waktu yang hanya sampai 31 Juli. Dengan dana yang harus kita habiskan 15 juta. Habis itu. Tapi tenaganya enggak kuat. Bicarakan selesai di sini gitu. Itu yang menghabiskan ya. Tapi tenaganya untuk Ya, betul. Jadi apa tadi poinnya adalah di Biaya bangunan itu biaya karena bangunan. ada rumah